Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 3, piranti interaktif. Oke. Ada banyak peralatan dalam sistem komputer. Untuk berinteraksi dengan komputer diperlukan alat-alat untuk memasukkan data atau yang disebut dengan input device dan mengeluarkan hasil olahan atau output device ya. Jadi di sini piranti interaktif adalah bahwa selain komputer ya, maksudnya di dalam komputer itu tersebut ada beberapa alat inputan yang disebut dengan input device ya, dan kemudian hasilnya output ya. Jadi alat di sini ada misalnya input device. Apa saja sih yang dimaksud dengan input device? Ada keyboard gitu ya. Jadi kita memasukkan perintah, misalnya kita mau masukkan perintah ke dalam C++ ya. Masukkan nama barang ya. Kemudian masukkan jumlah beli, kemudian nanti tampil harganya. Nah, kita kan tidak hanya butuh instruksi kita aja ya, tapi ada alat lagi yang namanya input device dan nanti hasilnya ada output device, entah berupa outputnya printer gitu ya, atau apa, atau hanya berupa teks saja. Oke, kita lanjut ke piranti interaktif. Sebentar. Oke, piranti input. Input berhubungan dengan proses perekaman dan pemasukan data ke dalam sistem komputer dan memberi perintah ke komputer. Ya, piranti input ini tugasnya memberikan perintah kepada komputer. Misalnya, ketika kita tadi kalau dalam C++, masukkan nama barang. Yang kita beli apa? Misalnya kita beli gula, gitu ya. Kita masukkan gula. Jumlah belinya berapa? 3 kilo, gitu ya. Maka dia proses. 1 kilo berapa sih, kemudian dikali 3 kilo ya, maka tampil harga yang harus kita bayarkan berapa gitu ya. Ketika kita memberikan uangnya harus ada kembalian, maka dia tampilkan kembalian ya. Nah, itu adalah inputan. Jadi inputannya itu kita yang memberikan perintah, kemudian di dalam komputer diproses ya, kemudian baru hasilnya adalah output. Ya, jadi sistem komputer akan memberi perintah ke komputer. Ya, seperti kita ketika kita mendengar gitu kan ya, maka di dalam telinga kemudian langsung diteruskan ke otak ya. Kemudian sistem saraf ini apa? Memproses apa sih yang kita dengar itu diterjemahkan sama dia, sama dengan komputer cara kerjanya. Oke, agar dapat berinteraksi dengan sistem komputer secara efektif, pengguna harus mampu mengkomunikasikan keinginannya dengan cara yang dapat dimengerti sistem komputer. Ya, kadang kayak kita, kalau orang ngobrol terlalu pelan gitu pun mungkin dengan batasan pendengaran kita nggak jelas gitu, nggak bisa mengartikan apa komunikasi yang dia bicarakan dengan kita. Sama ketika kita memberikan instruksi ya dalam bentuk yang tidak jelas, komputer juga tidak bisa memproses. Ya. Jadi harus apa? Harus bisa dimengerti. Ya, kita misalnya menggunakan bahasa C++ ya. Kita install bolan, maka yang dia mengerti ya bahasa C++. Gitu. Ya, berarti kita harus menginputkan listing inputan maupun proses maupun output ya dengan menggunakan bahasa C++. Seperti itu. Oke, mengendalikan suatu kejadian dalam sistem adalah dengan membantu pengguna untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan aman, efektif, efisien, dan jika mungkin menyenangkan. Ya. Jadi membantu pengguna untuk menyelesaikan pekerjaan, itulah fungsinya komputer. Ya, karena selama ini pekerjaan yang manual itu cukup merepotkan. Belum lagi apa? Penyimpanan ya dalam bentuk yang banyak menghabisi tempat gitu ya. Nah, kalau dalam komputer kan tidak. Makanya semua sekarang beralih ke komputerisasi. Semua sistem yang manual sudah ditinggalkan. Oke. Berikutnya adalah piranti inputan. Pemilihan piranti input harus memberi kontribusi positif terhadap penggunaan sistem. Ya, harus ada yang sebetulnya harus yang bersifat positif.
Ya. Kenapa? Karena nanti outputnya juga positif. Ya, kalau yang tidak positif, nah ini yang harus dihindari. Ya. Secara umum, piranti input yang paling tepat akan memenuhi salah satu faktor berikut. Psikologi pengguna, usia pengguna tidak dibatasi, familiar, dan pengalaman. Ya, jadi semua piranti input ini harus memenuhi faktor psikolog pengguna. Nah, kita lihat kalau penggunanya 17 tahun ke atas, maka inputan kita ya harus sesuai. Ya. Jangan faktornya psikolog penggunanya anak-anak SD, kalian memberikan inputan misalnya gitu yang tidak bagus gitu dilihat anak-anak. Ya, usia pengguna tidak dibatasi ya. Rata-rata kalau komputer semua bisa menggunakan saat ini. Semuanya dari golongan usia mulai 2 tahun aja sudah bisa buka ya. Sudah bisa buka laptop ya. Familiar ya, udah nggak asing lagi. Kalau dulu ibaratnya adalah barang mewah. Kalau sekarang sudah tidak. Semua hampir setiap rumah punya ya. Semua orang juga hampir punya ya, seperti handphone dan pengalaman. Oke, berikutnya. Misalnya, tugas menggambar membutuhkan piranti input yang dapat melakukan gerakan secara kontinu. Ya, kalau kita menggambar kan butuh gerakan. Nah, kita butuh aplikasinya. Nah, butuh piranti inputnya yang apa? Yang luas, yang bisa digerakkan oleh tangan. Untuk memilih dari suatu daftar pilihan membutuhkan piranti input yang dapat melakukan gerakan secara diskrit. Ya. Sebagai contoh, masukkan suara berguna pada situasi di mana tidak ada permukaan untuk meletakkan keyboard, tetapi tidak cocok dengan kondisi berderau ya. Kalau suara diharapkan jernih, kalau berderau ya kasihan nanti yang mendengarkan. Nah, maka itu piranti inputan harus memenuhi standar. Ya, artinya bahwa dia tidak berderau ketika nanti direkam. Oke, piranti masukan. Tombol pada papan ketik atau keyboard dikelompokkan menjadi 4 bagian. Tombol fungsi atau function key, tombol alfanumerik, tombol kontrol, dan tombol numerik. Ini adalah piranti masukan keyboard. Ya, ada 4 fungsi. Bukan ada 4 fungsi, dikelompokkan menjadi 4 bagian. Ya. Oke, kita lihat QWERTY. Nah, ini jenis keyboard ya, QWERTY ya. Yang kita biasa gunakan ini adalah QWERTY. Ya, kemudian keyboard QWERTY. Umumnya orang sudah familiar dengan layout keyboard yang disebut dengan QWERTY karena susunan huruf tombol kiri atas. Rancangan keyboard ini pertama kali digunakan pada mesin ketik di Amerika tahun 1874 ya. Sekarang di keyboard kamu juga di laptop kamu juga QWERTY ya, sama seperti yang di Amerika waktu itu buat tahun 1874, sekarang kita menggunakannya. Susunan tombol dipilih untuk mengurangi loncatan penekanan tombol yang tidak sengaja pada mesin ketik manual. Jadi sebelumnya sudah dilakukan riset ya, kenapa kita menggunakan QWERTY? Supaya ketika kita mengetikkan tangan kita bisa menggunakan 10 jari. Ya, artinya tidak ada yang bertabrakan jari-jari tersebut. Jadi ketika membuat tombol keyboard ini juga tidak sembarangan. Ya. Misalnya huruf S, T, dan H diletakkan berjauhan meskipun sering digunakan bersamaan dalam kalimat bahasa Inggris. Ya, ternyata yang menciptakan adalah Christopher Latham Swallow. Oke, ini tombol keyboard QWERTY. Nah, di Dvorak Layout. Nah, ini salah satu jenis keyboard diciptakan oleh August Dvorak dan William Delay tahun 1936 setelah QWERTY. Dirancang untuk mengurangi jarak pergerakan jari ya. Mempercepat ketikan hingga 200 ketikan per menit. Penerimanya lambat karena pemakaian tidak bersedia berusaha pindah dari QWERTY. Ya. Karena kita terbiasa dengan QWERTY, ketika keyboard kita diganti jadi Dvorak, maka kita akan lama. Karena apa? Jari tangan kita sudah terbiasa hafal dengan QWERTY.
Ketika diganti dengan keyboard baru yang jenisnya diforak, maka kita akan mencari-cari hurufnya ada di mana gitu ya. Hurufnya ada di mana. Walaupun kelihatan tampilannya lebih sederhana ya. Tapi kita terbiasa dengan QWERTY. Oke, tata letak alfabetik. Ini adalah tata letaknya. Ya. Keyboard. Tombol-tombol yang ada pada papan ketik dengan kata letak alfabetik disusun persis seperti pada letak QWERTY maupun di porak, tetapi susunan hurufnya berurutan seperti pada urutan alfabet. Bagi pengguna yang bukan tukang ketik, barangkali tata letak ini cukup membantu. Tetapi dari hasil pengujian, pengguna tata letak seperti ini justru memperlambat kecepatan pengetikan. Ya, dia disusun berurutan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Tapi orang malah bingung menggunakan ini. Gitu ya. Jadi memperlambat. Ya, kalau yang sudah terbiasa mengetik, apalagi dengan tombol QWERTY. Karena tangan sudah terbiasa. Oke, Kloppenburg. Operator yang sering melakukan pengetikan sering mengeluh karena adanya beban otot yang berlebihan, terutama pada jari-jari dan pergelangan tangan. Sehingga diperlukan suatu tata letak yang dapat mengurangi beban otot yang berlebihan. Disebut juga salah satunya adalah tata letak Kloppenburg. Ya. Karena terlalu sering ngetik ya, misalnya sebagai juru ketik ya, dianggapnya jari-jarinya itu cepat lelah, capek, maka dibuatlah keyboard ya dengan tata letak yang Kloppenburg seperti ini. Dianggapnya ini lebih supaya mengurangi beban yang berlebihan di dalam otot tangan ketika kita mengetik. Oke. Papan ketik untuk menyingkat kata. Ya, ini papan ketik yang digunakan untuk menyingkat kata. Lihat bentuknya. Sistem plant type dapat merekam suara lebih dari 180 kata per menit. Sistem ini paling sering digunakan untuk mencatat jalannya persidangan di suatu gedung pengadilan dan sangat jarang digunakan dalam lingkungan perkantoran. Ya, jadi fungsinya ketika dalam sidang pengadilan kan orang ngomongnya cepat ya. Nah, maka pengetikannya pun bisa dapat merekam suara sampai 180 kata per menit. Ya, ini digunakan untuk mencatat jalannya persidangan dengan sistem Palantype. Oke, kita lanjut. Sistem Stenotype. Seperti Anda ketahui, steno adalah jenis tulisan singkat yang sering digunakan untuk mencatat ucapan seseorang. Jenis tulisan ini paling banyak digunakan oleh para wartawan yang mencatat hasil wawancara dengan seseorang. Ya, kalau wartawan itu biasanya berhubungan dengan narasumber ya. Ketika dia wawancara, orangnya itu berkatanya cepat, maka dia butuh papan untuk menyingkat kata. Tujuannya apa? Supaya mempercepat. Jadi ketika dia berbicara langsung diketik, kemudian tidak kehilangan. Ya, tidak kehilangan kehilangan sumber. Gitu ya. Jadi nggak lupa, jadi harus disingkat. Namanya sistem stenotype. Sama seperti yang tadi ya, sistem Palantype. Dia juga bisa disingkat, penyingkatan kata. Oke, papan tombol numerik bisa dilihat. Numerik, angka ya, ini telepon, ini ATM, ini kalkulator, ini numerik. Oke. Piranti penunjuk dan pengambil, pointing and picking device. Piranti interaktif yang digunakan untuk menunjuk atau menuding atau menempatkan kursor pada suatu posisi di layar tampilan dan untuk mengambil suatu item informasi untuk dipindahkan ke tempat lain. Perbandingan rasio tampilan sama dengan gerak tangan atau respon di per gerak kursor. Ini adalah piranti penunjuk atau pengambilan. Oke. Ketiga, piranti penunjuk atau pengambil adalah mouse. Mekanismenya, bola yang terdapat di mouse akan menggerakkan beberapa sensor ketika mouse digerakkan. Ya, jadi di dalam mouse itu yang kamu pegang sekarang itu ada cahaya ya. Nah, di dalamnya situ ternyata ada apa? Ada sensor. Ya, yang akan menggerakkan. Ya, tujuannya untuk menggerakkan ketika kamu gerakan dia, ya dia akan bergerak juga.
Oke, ada mouse optik terdiri dari 2 LED light emitting diode dan 2 lensa fototransistor untuk mendeteksi gerakan. Salah satu LED akan mengeluarkan cahaya berwarna merah dan LED yang lain mengeluarkan cahaya inframerah. Ya, ini adalah mouse optik. Ini kalau cahaya seperti ini ya jangan sampai maksudnya kena mata ya karena bahaya juga nih cahaya. Oke, ini adalah mouse. Ya. Lihat mouse. Ya, sekarang ada yang wireless ya, nggak perlu pakai kabel. Oke, kemudian ada joystick. Gerakan kursor dikendalikan oleh gerakan tuas atau dengan tekanan pada tuas. Ini sudah pernah buat apa ini? Kalian bisa lihat ya. Joystick ini biasanya digunakan untuk apa? Oke. Joystick. Lihat, ini ada elemennya. Sudah ada dari nomor 1 sampai 8. Kemudian trackball. Prinsip kerjanya sama dengan mouse tetapi berbeda dengan cara penggunaannya. Oke. Bentuknya tapi penggunaannya yang berbeda penggunaannya. Oke, ini ada pointing stick. Prinsip kerjanya sama dengan mouse dan cara penggunaannya sama dengan trackball. Oke. Bisa kalian lihat ya. Touchpad ini sudah tidak perlu menggunakan mouse lagi. Ya. Sudah ada touchpadnya. Kalau handphone kalian namanya touchscreen, bukan touchpad. Oke, ini ada touchscreen. Ya, nanti kedepannya juga mungkin akan seperti ini. Semuanya dipermudah. Karena yang sifatnya mouse sebetulnya sudah juga mulai jarang digunakan. Yang tadinya kabel, sekarang wireless tidak ada. Tidak perlu pakai kabel lagi. Kemudian sudah ada touchpad, kemudian touchscreen. Sama seperti perkembangan ya, jadi dia juga lebih cepat mengikuti perkembangan zaman. Nanti ke depannya semua laptop kamu pun sudah bisa dilipat-lipat, tidak takut lagi ya CD-nya pecah dan sebagainya. Ya, kalau sekarang kalau mungkin kena di motor, kita taruh di tas, kita naik motor, takut ya. Begitu ada jalan yang rusak, kita jalan terus, apalagi posisi ngebut, biasanya nanti pecah LCD-nya. Nah, ke depannya itu tidak ada lagi. Ya, tidak takut lagi untuk pecah karena dibuat lebih apa? Lebih aman. Ya, bisa dilipat lebih portable lagi. Oke, digitizing tablet. Berarti pengambil data dalam bentuk sederhana, sederetan koordinator X dan Y yang menentukan gerakan pena pada media digitasi. Ya, ini. Ya, dulu handphone sudah pernah ada ya like pen ya. Nah, ini ada digitizing tabletnya. Like pen, prinsip kerjanya adalah memantau selisih antara waktu saat elektron mulai melakukan gerakan dan pada saat lokasi tempat pena menyala. Ini sistem kerjanya like pen. Dulu cukup pernah ada ya handphone dengan menggunakan like pen, tapi ternyata sekarang hilang. Karena dianggapnya takutnya kalau misalnya pennya hilang atau rusak gitu ya, karena akan ribet lagi, maka dipermudah lagi dengan touch screen. Oke, pengambilan gambar terformat. Dipergunakan untuk mengambil citra terformat, bentuk dan format hurufnya sudah ditentukan. Ya, barcode reader kalau kamu belanja itu ada barcode readernya ya. Kemudian di-scan tampil nama barang dan harganya sudah otomatis. Itu sudah terformat di dalamnya. Oke. Barcode reader ini pola garis-garis hitam putih yang sering dijumpai pada barang-barang yang dijual di toko swalayan. Ya, jadi dia merekam garis-garis tersebut ya sudah terformat di dalamnya citranya. Jadi hanya menarik apa? Bisa memberikan apa? Informasi tentang garis-garis tersebut. Ya, barcode reader. Kemudian MICR. Ya, digunakan untuk membaca karakter khusus yang dicetak dengan tinta khusus pula. Karakter yang telah dicetak dengan tinta dimagnetisasi oleh piranti MICR sehingga dapat dibaca dan diterjemahkan menjadi sinyal digital. Oke. Ini ya. Bentuknya. Kemudian OMR. Oke, kalian bisa baca. OCR.
Optical character recognize, membaca teks dengan mengkonversikan ke dalam kode digital, dalam mengubah teks menjadi suara, merekam naskah OCR. Dulu kalian sebelum ujiannya online, BSI menggunakan OCR, tapi terus hilang. Kenapa? Karena dianggapnya memperbanyak biaya kertas. Ya. Kemudian ada mesinnya. Terus dia hanya bisa membaca pensil dengan kriteria 2B gitu ya. Nah, kemudian hilang. Makanya menggunakan lebih efisiensi adalah ujian secara online. Tidak perlu menggunakan OCR. Ya. Orang sudah digantikan. Kode QR atau QR code adalah bentuk evolusi dari kode barang atau barcode dari suatu dimensi menjadi 2 dimensi. Caranya melakukan scan melalui koneksi internet dengan kamera ponsel pintar. Oke, kode QR ya hampir sama dengan barcode. Ya, kode QR kamu udah paham ya, ketika kamu di laptop juga buka WA, dia minta kode QR. Nah, seperti itu adalah kode QR. Oke, pengambilan gambar tak terformat. Digunakan untuk mengambil gambar atau citra yang belum memiliki format baku. Kalau tadi sudah ada format bakunya, contohnya adalah barcode reader. Dia hanya bisa mengambil garis hitam putih, itu dibakukan, diambil format citranya. Ya, kalau ini kebalikannya. Belum memiliki format baku, contohnya adalah image scanner. Berarti yang dapat mengambil masukan data gambar, foto, bahkan juga tulisan tangan. Dia kan nggak tahu, kalau tadi kan sudah terformat, garis saja hitam dan putih. Kalau ini bisa foto, bisa gambar, tulisan tangan. Image scanner namanya. Hasilnya kemudian diubah menjadi sinyal digital. Ya. Ini sekarang kamu kalau mau scan apa-apa juga sudah bisa di handphone ya. Tinggal download aja cam scanner. Tidak perlu membeli alatnya lagi. Jadi antara scanner dengan foto itu beda. Kalau scanner dia bisa membaca ini, gambar, foto, bahkan tulisan tangan. Kalau foto saja dia ketika kita misalnya diminta scan ijazah, maka harus di-scan bukan difoto. Nanti alatnya tidak bisa membaca foto kamu. Makanya kadang kalau orang minta scan dikasih foto disuruh kirim ulang. Ya, bedakan antara scanner dengan foto. Kamera digital mengubah citra optik ke sebuah replika film atau elektronis menggunakan lensa untuk membuat citra dari sebuah objek. Ini sudah paham lah kamera digital ya. Pembaca retina mata, oke. Ini sudah biasanya ada yang absen menggunakan mata ya. Nah, ini bahaya juga kalau sering dilakukan. Gerakan digunakan untuk memantau gerakan manusia. Yang banyak dimanfaatkan pada virtual reality adalah headset. Ranti yang dipasang di kepala menutup mata, yang digunakan untuk menangkap dan merekam gerakan kepala serta menayangkan berbagai macam gambar ke mata pemakai. Ini headset. Ya, ini udah sering ya kamu menggunakan, tapi kalau keseringan juga ini mengakibatkan kanker otak. Jadi jangan sering-sering menggunakan headset, tidak bagus. Suatu yang berlebihan tuh semuanya tidak bagus. Glove, sarung tangan, untuk merekam jenis serta kekuatan gerakan jari dan tangan pemakai. Oke, ini hanya orang tertentu saja. Oke, layar tampilan terdiri atas perangkat digital. Citra yang akan ditampilkan ke layar disimpan sebagai matrik nilai elemennya, menunjukkan intensitas dari citra grafis yang akan ditampilkan. Pengingat digital. Oke, pengendalian tampilan. Kita lihat ada gambar monitor. Ini kalau zaman dulu komputer kamu dalam bentuk tabung CRT ya. Code Write Tab CRT. Ini masih dalam bentuk tabung, jadi besar, menghabisin tempat ya. Dulu saya pernah punya layar yang sebesar ini, kemudian meja belajar saya lama-lama jadi rusak, turun karena keberatan menanggung monitor. Ya. Oke, berikutnya pengolahan tampilan. Bagian yang mengubah pola bit dari pengikat digital menjadi tegangan analog. Yang selanjutnya akan membangkitkan elektron yang digunakan untuk menembak paspor pada layar tampilan. Oke, ini adalah adapter tampilan yang banyak digunakan untuk komputer pribadi. Oke,
Tipe layanan tampilan, nah ini bisa kamu baca ya. Oke. Ini bisa kamu baca. Ini juga ya. Nyata ya tugas individu. Cari tahu piranti apa saja yang terdapat di sekitar yang ada dan pernah kamu gunakan. Capture gambar piranti tersebut. Berikan penjelasan mengenai cara kerja piranti tersebut. Ya, ini sudah ya. Kamu sudah bisa ya. Oke. Berikutnya tolong kamu screenshot ya. Pertemuan 3. Nanti tolong kamu kerjakan. Oke, nomor 2. Jawabannya aja, Bu. Ini jawabannya aja ntar sebentar. Screenshot dulu. Oke. Nomor 3 dan 4. Nomor 5. Udah ya. Yang